Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum APPL pertemuan 8. Jadi untuk materi pertemuan 8 ini kita masih membahas kelas diagram, namun kita di bagian relasi atau hubungan antar kelasnya. Untuk relasi antar kelas diagram kelasnya itu ada berbagai macam, ada generalisasi dan agregasi, lalu juga ada asosiasi dan juga ada multiplicity. Oke. Sebelumnya kita akan membahas yaitu hubungan relasi atau asosiasi. Nah, hubungan asosiasi ini adalah hubungan antara dua kelas yang bersifat statis, yang biasanya asosiasi ini menjelaskan kelas yang memiliki atribut dari kelas lain. Oke, singkatnya, asosiasi ini yaitu hubungan antara dua kelas, ini kelas 1, ini kelas kedua, yang dimana salah satu kelasnya ini memiliki atribut dari kelas satunya. Sebagai contoh, ini kelas yang pertama itu nama kelasnya itu penumpang. Lalu yang kelas kedua ini namanya kelas kereta. Nah, setiap kelas kan memiliki atribut masing-masing. Sebagai contoh, penumpang itu memiliki atribut ID penumpang. Lalu juga ada di kereta itu ID kereta. Nah, kereta kan tentu berisikan beberapa penumpang, maka di kelas kereta ini ada namanya ID penumpang. Nah, ID penumpang ini kan dapat dari kelasnya ID penumpang, maka sifatnya itu merupakan asosiasi, yang dimana salah satu kelasnya ini memiliki atribut dari kelas lainnya. Dan untuk hubung relasinya itu, garisnya itu lurus seperti ini. Tidak ada ujung-ujungnya, berarti lurus saja. Nah, itu asosiasi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam hubungan relasi agregasi, yaitu di mana jenis hubungan antara dua kelas, di mana satu kelas berisi atau memiliki referensi ke objek dari kelas lainnya. Nah, biasanya agregasi ini biasa disebut juga dengan hubungan yang sifatnya itu has a, atau bahasa Indonesianya itu bagian dari. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mempunyai dua kelas, yang dimana kelas pertama itu namanya, contohnya, apa ya? Misalnya mobil deh. Nah, lalu ada kelas mesin. Nah, mesin ini merupakan bagian dari mobil. Tentu setiap mobil itu mempunyai mesin untuk agar dapat berjalan mobilnya. Maka mesin ini merupakan jadi mesin itu bagian dari mobil. Jadi hubungan kelasnya itu eh, dapat diartikan bahwa mesin ini dapat berdiri sendiri, namun mobil ini membutuhkan mesin. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu hubungan generalisasi atau pewarisan. Jadi di mana generalisasi hubungan antara dua kelas, yang dimana satu kelasnya itu adalah spesialisasi dari kelas lain. Nah, sifatnya itu atau dapat dibaca yaitu is a atau adalah. Sebagai contohnya misalnya ada satu kelas yaitu superkelas. Ini superkelas. Lalu juga ada kelas yang itu namanya subkelas. Nah, bisa kita kasih contoh ada beberapa subkelas. Nah, di sini untuk superkelasnya itu atau kelas induknya itu nama kelasnya itu hewan. Nah,
Untuk subkelasnya itu kita kasih nama, contohnya itu ada kelas kuda, lalu ada ikan. Nah, di sini superkelas ini mewarisi beberapa atribut ke beberapa subkelas. Jadi bisa dapat dikatakan bahwa kuda ini adalah hewan dan ikan adalah hewan. Nah, jadi untuk hubungannya itu merupakan pewarisan atau generalisasi. Untuk garisnya itu dikasih tanda panah seperti ini. Contoh lainnya itu adalah misalnya eh, superkelasnya itu kendaraan dan subkelasnya itu misalnya mobil atau motor sini. Nah, itu sifatnya generalisasi. Lalu, kita masuk ke bagian multiplicity. Multiplicity menunjukkan bagaimana setiap instan dalam objek berhubungan dengan instan lain. Biasanya berupa penomoran yang diletakkan di ujung panah dekat kelasnya. Seperti one to many, one to many, atau many to many. Sebagai contoh, di sini saya telah buat eh, kelas diagram, yaitu kelas diagram dengan studi kasus peminjaman buku, yang dimana aktornya itu ada anggota dan petugas, lalu ada kelas pinjam, kelas buku, yang dimana nanti ada pewarisan yaitu buku asing dan buku lokal. Oke, nah di sini kita akan menerapkan multiplicity, yaitu seperti one to many, dan many to many. Biasanya untuk multiplicity ini dia digunakan pada hubungan atau relasi yang sifatnya itu asosiasi, yang dimana salah satu kelas memiliki atribut dari kelas lainnya. Di sini dapat dilihat bahwa kelas pinjam memiliki 3 atribut dari kelas lain, yaitu ID anggota, petugas, dan buku. Oleh karena itu, multiplicity-nya itu dibuat di hubungan asosiasi. Caranya tinggal menambahkan teks saja. Misalnya dari anggota di sini. Satu anggota itu bisa melakukan beberapa peminjaman. Berarti kita kasih teks satu titik n, satu tuh many. Lalu di sini satu peminjaman hanya bisa dilakukan oleh satu anggota. Berarti satu titik satu. Lalu untuk satu peminjaman itu ditanggungjawabkan oleh satu petugas biasanya. Di satu titik satu. Dan satu petugas itu bisa menangani beberapa kasus peminjaman. Berarti satu titik n. Lalu untuk peminjaman dan buku itu, kelas pinjam, yaitu satu peminjaman hanya boleh dilakukan oleh satu juga. Berarti satu peminjaman, satu buku. Dan satu buku biasanya dapat dilakukan biasanya banyak buku dapat dipinjam secara bersamaan. Oke, mungkin itu saya bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.